Assalamualaikum, salam literasi. Buku-buku edisi Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan 2026 Masehi. Masih di semangat tasa tadabbur Al-Quran satu hari satu ayat. Di agenda saya ini sudah masuk ke hari yang ke-18, Sabtu 7 Maret 2026. Mungkin ada yang baru ke-17 ya, karena perbedaan dimulainya puasa. Oke ya, di hari ini saya mencoba mengangkat Al-Isra ayat 70. Al-Isra ayat 70 ini Allah berfirman, walaqad karamna bani adama wa khalaqnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berfirman, sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Nah, ini cerita tentang manusia, kita kan Bani Adam. Telah dimuliakan oleh Allah ya. Kami angkut mereka, ini benar ini. Kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, minat thayyibat. Dan kami melebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dan atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi ya ini cerita tentang penciptaan, tentang pemberian karunia yang besar terhadap kita Bani Adam. Oke, seperti biasa ini adalah tadabbur bukan tafsir. Kami hanya refleksi diri atas satu ayat, walaupun sebelumnya saya sudah mencari-cari materi tentang asbabun nuzul dan beberapa tafsir sederhana terkait ayat ini. Untuk jadi panduan saya takut saya salah membaca dan memaknainya. Karena ketautan pemahaman itu kan sebenarnya paling nyaman ya. Saya pikir ini dalam ilmu apapun ya. Kita belajar sains, belajar ilmu-ilmu sosial gitu. Semua itu berdasarkan apa yang telah dipelajari para pendahulu kita gitu. Seperti juga dalam bicara tentang ayat Al-Quran, meskipun kita semua sebagai hamba Allah itu memiliki hubungan personal atas ayat gitu, katanya kan begitu ya. Jadi ayat turun itu ya sebenarnya ketika kita baca maka itu percakapan kita dengan personal dengan Allah gitu ya. Karena itu adalah surat-surat firman-firman Allah yang kita baca dan itu menjadi ada hubungan personal. Namun tidak menutup kemungkinan kita tetap butuh pembacaan orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang ahlinya ya, mufassirin ya. Pembacaan atas ayat itu yang melengkapi saat kita memaknai satu ayat. Konon begitu. Ya ini seperti biasa sih saya pakai yang umum dari Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi, ada juga Madinah, ada Masjidil Haram ya, Imam Masjidil Haram. Tapi secara umum serupa ya. Jadi ayat 70 dari surat Al-Isra ini adalah tentang bagaimana kita sebagai manusia itu diberikan karunia oleh Tuhan memiliki, kalau di sini istilahnya berpikir ya, ada yang menerjemahkan sebagai berpikir dan berkreasi ya, kemampuan berbicara, berpikir, yang itulah yang membuat istimewanya manusia. Dia memiliki kemampuan berbicara dan berpikir. Kemampuan berbicara yang ini kalau ditarik lebih dalam itu ini adalah kemampuan kognisi ya, kemampuan literasi seorang manusia itu membuat dia mampu bercakap-cakap dengan lintas waktu gitu. Lintas waktu. Contohnya ya hari ini ketika saya ngomongin satu ayat terus saya baca beberapa kitab-kitab yang ada di sebelumnya, ini kan seperti saya membaca pikiran orang-orang sebelum saya yang pernah membaca ayat ini dan mempelajarinya gitu. Kan sebenarnya ini adalah hasil dari kemampuan manusia untuk berbicara dan berkomunikasi dengan entah itu lisan yang membuat pikiran bersama itu bisa ngumpul.
Kalau sekarang luar biasa ya, big data itu bisa jadi bagian dari kehebatan manusia. Oke, itu cerita tentang tadi ya di awalnya, bagaimana kita ini adalah makhluk yang sudah istimewa ya, istimewa karena memiliki kemampuan. Dan yang dijadikan catatan pertama itu sebenarnya adalah walaqad karomna itu waj'alnahum fil wahamalnahum kami angkut mereka di daratan. Hamalnahum, saya tadi tertarik kok istilahnya angkut gitu ya. Di sini disampaikan bagaimana manusia ya dulu menggunakan hewan-hewan sebagai tunggangan. Hewan-hewan. Tapi di sini sebenarnya nggak ada istilah tunggangan itu kan. Kalau dengan pendekatan waktu itu. Tapi kalau sekarang ya hamalnahum itu bisa berupa mobil, motor, ya, kereta api, pesawat terbang. Kita memiliki kemampuan membangun teknologi transportasi yang membuat kita bisa bergerak fil bahri wal bahri, di daratan maupun di lautan. Menurut saya ini luar biasa sih. Jadi ini sebenarnya rangkaian ayatnya ya, setelah kita bicara tentang etika lingkungan yang kemarin, terus kita memiliki beban sebagai khalifah di muka bumi ini ya. Nah, dalam proses pemeliharaannya itu mengapa kita dipilih sebagai khalifah? Karena memiliki kemampuan ini, kemampuan untuk berpikir, kemampuan menjadi makhluk literasi yang akhirnya mampu membangun jaringan penghubung antar manusia, antar pulau, antar negara. Jadi dunia ini menjadi lebih mudah diakses gitu, dengan hamalnahum fil bahri wal bahri. Jadi hamalnahum dia diangkut, dipergerakkan, dibawa di daratan maupun di lautan. Tapi itu sekarang udah sangat menikmati ya. Begitu banyak moda transportasi ya, bahkan yang lagi sekarang marak perang di Timur Tengah. Perang zaman sekarang ternyata wow banget, nggak perlu manusia ya. Kita hanya mengirim dari jauh rudal yang dikirimkan langsung tanpa pilot, atau mungkin diiringi dengan drone yang nggak ada awak pesawatnya juga gitu kan. Dan itu menjadi lebih irit ya, lebih murah, dan tentu tidak memberikan risiko terhadap pilot pengemudinya. Menurut itu dasar sekali sih kalau kita mengulang dulu mana ada seperti ini gitu ya, orang yang demikian canggihnya. Nah, ironinya memang kecanggihan itu justru dalam rangka merusak kembali peradaban yang telah kita bangun gitu. Itu ironinya. Tapi ini adalah keniscayaan dari perbedaan. Jadi ya sudahlah. Oke. Fil bahri wal bahri. Jadi selain di daratan juga di lautan. Waktu itu belum disebutkan udara karena belum ada pesawat udara. Oke, itu teknologi ya, Kemudian warozaqnahum minat thayyibat, dan Allah telah merezekikan pada mereka rezeki yang at-thayyibat. Thayyibat itu yang baik-baik. Yang baik-baik ini konon tidak sekedar halal melainkan bergizi, tidak sekedar halal melainkan berkualitas gitu. Ini jam puasa ini kayak kita sering kali bertemu kuliner yang kita tiba-tiba tersadar, ya Allah, makanan dan minuman yang ada di muka bumi ini demikian beragam dan keren banget gitu. Nikmat rasa itu keren banget. Ada rasa gurih yang mana, gurihnya ini, gurihnya itu, manisnya ini, manisnya itu, asemnya ini, asemnya itu. Saya penyuka kopi, saya bisa menemukan rasa-rasa yang berbeda di setiap kopi yang saya minum, walaupun tentu tanpa gula ya, tanpa gula. Dan itu tuh kayak seperti menyeruput pengetahuan gitu. Seperti menyeruput pengetahuan. Kalau filosofinya gitu, minum kopi itu seperti
Karena perjalanan kopi menjadi hilangan di dalam gelas saya itu panjang gitu. Saya sukanya V60 yang disaring. Bayangkan biji-biji kopi yang ditanam dengan kopi yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan sekitar gitu ya. Maka kalau pohon kopi ditanam di dekat sayuran dia akan ada rasa sayurnya. Kalau kopi yang ditanam dekat tembakau dia akan ada rasa tembakonya gitu ya. Dengan buah-buahan tertentu dia akan ada rasa buah-buahannya, katanya begitu biji kopi itu. Namun biji kopi ini masih panjang nih, dia harus dikupas dulu, digilingnya dengan beberapa cara, full wash, semi wash, atau natural, atau wine gitu, dibikin fermentasi. Setelah itu baru di roasting, digoreng, sangrai digoreng, baru jadilah biji kopi yang udah siap digiling baru diseduh. Panjang, sehingga ketika kita minum kopi dan mengetahui cerita di balik biji kopi itu sampai ke hidangan kita, saya pikir kita bisa menikmatinya gitu, menikmati setiap sesap kopinya. Ya ini sampai di at-thayyibat aja kita bisa kemana-mana itu. Ya, kita ngomongin kuliner yang thayyibat itu luar biasa. Saya pernah berinteraksi dengan satu teman di Temanggung itu, dia pernah sakit keras gitu sehingga dia harus memberikan banyak pantangan di pola makan beliau ya. Dan dia seorang yang suka masak gitu, sehingga akhirnya dia meracik menu-menu masakan dia dengan resep-resep yang sehat gitu, karena dia pernah sakit. Dan itu keren sih, sampai dia nawarin aku, ayo Mas Putu kalau mau bisnis kopi, kita kan kopi yang sehat dan makanan yang sehat. Dia bikin cake, bikin macam-macam dengan bahan-bahan yang sehat gitu ya. Sampai sekarang di medsos dia rajin meng-share resep-resep itu. Dan itu kan at-thayyibat sebenarnya, thayyibat, jadi menu makanan lezat dan sehat. Bisa jadi tagline itu ya, lezat dan sehat. Oke ya, ini sampai di makanan. Tadi pertama angkut, kemudian Allah memberikan rezeki berupa makanan yang thayyibat, atau sebenarnya nggak cuma makanan sih ya, rezeki yang thayyibat. Tapi kalau di beberapa buku tafsir yang saya searching di dunia maya itu memang awarozaknahum minat thayyibat ini menjelaskan tentang makanan dan minuman yang baik gitu, yang berkualitas gitu. Kemudian wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami melebihkan mereka ini, manusia Bani Adam ini ceritanya subjeknya Bani Adam ya, objeknya Bani Adam ini, dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi ini seperti mengkomparasi gitu. Jadi bagaimanapun juga manusia ini memiliki faddalna, karunia yang melebihi dari makhluk lainnya. Dan kelebihan kita ini yang paling gokil itu, yang paling keren banget itu kalau saya ngelihatnya pada ini. Nah, manusia itu pada tingkat kreativitas, tingkat idenya, dia memiliki ruang-ruang yang super kreatif. Termasuk ketika bertemu dengan masalah, sehingga dia mampu menerjemahkan masalah dan mengkolek ya, mengumpulkan alternatif solusinya gitu. Itu cara kerja otak manusia yang default dirancang untuk itu, dan keren banget gitu. Justru kalau saya kadang-kadang, saya atau pandangan buku saya lupa ya, mungkin teman-teman setuju ya, kecerdasan itu adalah kemampuan kita bertahan hidup gitu. Saya lupa ini di mana nih, bukunya Yuval apa emosional itu ya, question, lupa saya, kecerdasan emosional ya. Jadi kita itu memiliki kemampuan beradaptasi, dan itu adalah kelebihan kita. Itu termasuk karunia yang diturunkan pada Allah di atas makhluknya yang telah diciptakan sebelumnya. Kemampuan beradaptasi. Konon pula lah kita yang bisa bertahan walaupun dinosaurus yang gede-gede itu kena hujan meteor mereka pada mati. Manusia ini masih hidup karena dengan kreativitas dia bertahan hidup. Ketika dia dengan kulit lunaknya ini terus ketemu cuaca yang ekstrim, dia akan mengejar buruannya, lalu mengupas kulit buruannya, lalu dia jemur, dia samak, lalu dijadikan baju hangatnya gitu. Ketika dia kedinginan di satu tempat, maka dia membuat api unggun.
Api unggun pula lah yang digunakan untuk mengusir binatang-binatang jahat di sekitarnya. Itu kan kehebatan kita, sampai terus bergerak, sampai dia akhirnya memutuskan kenapa harus bergerak terus, kenapa harus menjelajah terus gitu. Mengapa kita tidak bertempat di satu tempat, kemudian menanam, revolusi pertanian, lalu mereka bertani, bercocok tanam, terus tinggal, akhirnya lahirlah kota-kota di muka bumi ini. Setelah itu baru revolusi industri. Kenapa kita bikin barang yang canggih sehingga kualitas hidup kita meningkat gitu. Akhirnya muncul alat-alat elektronik yang sekarang ada. Dan yang lebih canggih lagi ketika peralatan perang tadi mulai dikulik lagi, ternyata akhirnya teknologi berperan sekali dalam kehidupan kita berbangsa dan bergaul dalam dunia ini, dalam masyarakat global gitu. Oke ya, itu adalah bentuk-bentuk karunia yang mestinya memang para penerima Al-Quran, yaitu kita yang mendapatkan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Tuhan, mestinya yang menikmati fasilitas-fasilitas ini, fasilitas-fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Coba kita lihat apakah ada yang tertinggal. Sepertinya cukup ya. Oke, di sini sih memang ada juga yang membahas sampai dengan pakaian. Walaupun pakaian nggak disebut khusus ya, tapi dia sandang, pangan, papan, dan sandang, pangan, ya sandang itu pakaian ya, sandang, pangan, papan. Oke ya, nah mungkin ini yang bisa melengkapi di akhir-akhir, di menjelang akhir-akhir konten saya Tasya ya, karena ini udah masuk hari ke-18, yang artinya kemungkinan 2 hari lagi saya akan pamit undur diri dalam konten Tasya Tadabbur Al-Quran 1 hari 1 ayat, karena 10 hari terakhir rasanya sudahlah saya mencoba memberikan ruang dan waktu untuk lebih spiritual. Kalau kini kan masih asupan intelektual. Mungkin itu ya teman-teman, selamat lanjutkan puasa dan semoga seperti biasa semangatnya jangan sampai detik-detik bulan Ramadan ini berlalu tanpa makna. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.